Apa yang saudara pikirkan setiap kali saudara dengar kata iman? Saya berbagi. Dulu sebelum pemahaman saya bertumbuh, yaitu pemahaman akan firman Allah, setiap kali mendengar kata iman, pikiran saya ini segera menerawang kepada hal-hal yang luar biasa. Saya segera membayangkan bahwa iman itu menghasilkan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung-gunung sehingga tercampak ke dasar laut, mengubah situasi serta keadaan-keadaan yang kacau balau menjadi tenang, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang mewarnai pemikiran saya setiap kali bicara mengenai iman. Dan itu tidak salah, Ibu Bapak, karena memang itu bagian dari apa yang dihasilkan oleh iman. Tetapi ini pemahaman yang sangat dangkal, nggak bisa berhenti di sini, dan tidak bisa kita menjadikan ini menjadi segala-galanya yang menjelaskan bahwa seseorang beriman. Seseorang beriman kalau dia bisa melakukan mujizat. Seseorang beriman kalau dia bisa mengalami mujizat. Pendeta itu kurang imannya karena dia nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Hamba Tuhan ini lemah imannya karena dia tidak bisa mengalami mujizat. Ini keliru. Bukan begitu prosesnya. Manfaat dari iman diberikan, lalu dia diproses, Ibu Bapak, bukan supaya kita bisa melakukan mujizat saja, bukan supaya kita bisa mengalami mujizat saja. Lebih dari situ. Apa yang diterangkan oleh Alkitab? Yang diterangkan oleh Alkitab ini jauh lebih bernilai dari mujizat-mujizat lahiriah yang disebutkan atau yang saudara ucapkan itu tadi, Ibu Bapak. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung-gunung sehingga tercampak ke dalam laut, mengubah situasi keadaan yang kacau balau menjadi aman, damai, tenang. Lebih dari semua ini manfaat dari iman yang diterangkan Alkitab itu. Apa itu? Menjadikan hidup kita berkenan pada Allah. Itu manfaat dari iman. Sebab kalau hanya melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan hal-hal hebat lainnya, dengarkan kawan, iblis pun bisa melakukan itu. Setan pun bisa melakukan mujizat. Jangan tertipu dengan hal-hal yang namanya mujizat ini. Jangan terkecoh. Jangan. Iblis bisa melakukan mujizat. Setan bisa melakukan mujizat. Tapi setan tidak bisa berkenan kepada Allah. Iblis tidak pernah bisa berkenan kepada Allah. Kalau ada nyanyian sekali Yesus tetap Yesus, maka akan lahir pula, kita boleh pula ngomong sekali setan tetap setan. Setan tidak akan pernah bisa berubah. Setan itu memang sudah tetap jadi setan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, yang paling penting berkenan. Kita bisa mengalami hal-hal hebat, memiliki segalanya, mendapatkan mujizat-mujizat, atau mungkin saudara melakukannya. Tapi kalau tidak berkenan pada Allah, untuk apa semua itu? Dalam Matius pasal 7 itu teguran Kristus kepada orang-orang percaya, pelaku-pelaku mujizat. Pada waktu itu mereka datang mengetok pintu, "Guru, buka pintu." "Siapa kamu?" kata Yesus. "Aku tidak kenal kamu," kata Yesus. Lalu mereka berteriak, "Bukankah kami sudah menyembuhkan? Bukankah kami sudah melakukan hal-hal hebat? Bukankah kami sudah bernubuat? Bukankah semua hal-hal luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh gelar sudah kami kerjakan?" Yesus bilang, "Enyah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan." Jadi bukan hal-hal luar biasa itu kuncinya adalah hidup kita ini berkenan pada Allah apa bukan. Dan kunci supaya hidup berkenan pada Allah, iman kita dimurnikan. Iman yang dimurnikan, iman yang berkualitas, iman yang tidak lagi bersungut-sungut, yang tidak lagi berkeluh kesah, iman yang sudah dibawa masuk ke dapur pemurnian.
Iman model beginilah yang membuat Allah berkenan.